Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai Slur, balik lagi nih di konten movie di channel ini. Seperti biasa, Mamang balik lagi buat ceritain alur cerita film horor. Di kesempatan kali ini, Mamang mau ceritain salah satu film horor asal Indonesia yang berjudul Mati Anak. Film buatan rumah produksi Peach House Film ini tayang pada tahun 2019 lalu yang disutradarai oleh Derby Romero. Ingat, ini adalah spoiler konten. Mamang persilahkan buat kalian nonton dulu full movie-nya. Nah, kalau udah dan masih merasa kebingungan dengan alur ceritanya, silahkan balik lagi ke channel ini. Siapa tahu Mamang bisa bantu ceritain dengan lebih detail lagi. Jangan lupa buat sediain 9 terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu meluncur. Film ini diawali dengan pembantaian sadis terhadap satu keluarga yang sangat mengerikan. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan film Mati Anak pun dimulai. Film pun beralih kepada sebuah panti asuhan yang bernama Panti Harapan Baru. Terlihat para anak-anak sedang bermain dan suasana panti pun terjalin dengan rukun. Kita kenalan dulu aja sama para anak panti ya Slur. Yang pertama ini namanya Boni. Terus ini Timmy, ini Rafli, ini Kiki, dan ini Ana. Sebenarnya masih ada beberapa anak lagi di panti asuhan ini, tapi mereka semua nggak dikenali namanya siapa. Singkatnya, para anak laki-laki ini sedang bermain bola, dan tiba-tiba bolanya masuk ke dalam gudang. Boni, si anak paling besar, segera menyuruh Timmy untuk mengambil bola itu. Mereka semua pun tidak ada yang berani untuk memasuki gudang itu, karena konon katanya ada hantu perempuan di dalamnya. Akhirnya Kak Ina, pengurus anak panti, segera membantu mengambilkan bolanya. Kak Ina mengatakan jika di gudang gak ada apa-apa, jadi mereka gak usah takut. BTW, selain Kak Ina, ada satu lagi pengurus panti yang bekerja. Ia adalah Siti. Dan tak lama dari itu, datanglah pacarnya Ina yang merupakan seorang masinis bernama Jaka. Di samping kebahagiaan itu, kepala panti, Pak Rosman, tengah kebingungan karena panti asuhan ini sudah jatuh miskin dan kondisinya pun sudah sangat memprihatinkan. Ia kebingungan bagaimana cara memberi makan semua anak-anak asuhnya. Di tengah kebingungan itu, ia dikejutkan dengan pecahnya kaca jendela akibat bola yang ditendang oleh anak-anak panti. Ia segera membawa rotan dan hendak akan memukul anak-anak panti. Untungnya Jaka datang. Jaka mengatakan jika ia akan mengganti kaca jendelanya. Hingga akhirnya Pak Rosman pun tidak marah lagi. Siang harinya, Pak Rosman menyuruh Ina dan Siti untuk berbelanja bahan sembako di pasar. Tapi Pak Rosman memberikan uang yang sedikit karena memang sudah tidak ada uang lagi. Di pasar pun mereka hanya bisa membeli sedikit barang-barang sembako. Bukan hanya karena uang yang sedikit, tapi pemilik tokonya pun sangat pelit. Saat perjalanan pulang, mereka melihat ada keramaian di sebuah rumah. Menurut salah satu warga, ada pembantaian satu keluarga di rumah ini. Dan agar tidak macet, mereka segera melanjutkan perjalanan menuju rumah. Saat di rumah, Jaka segera membenarkan jendela yang rusak tadi, dan tangannya pun lecet gara-gara tidak berhati-hati. Ina segera mengambil obat dulu, dan ketika akan mengambil obat, ia melihat ada bapak kepala desa yang bernama Bapak Gus yang sedang membawa satu anak laki-laki di dalam mobilnya. Pak Gus mengatakan jika anak itu bernama Andi. Ia adalah korban yang selamat dari pembantaian satu keluarga di rumah tadi. Karena tidak ada keluarga dan kerabat Andi yang bisa dihubungi, ia pun berniat akan memasukkan Andi sementara ke panti ini. Pak Rosman tidak setuju, panti ini sudah miskin. Mau dikasih makan apa dia? Ucap Pak Rosman. Ina yang tak tega melihat nasib Andi berusaha memohon agar Pak Rosman menerima Andi di panti ini.
Lagian cuman sementara aja sampai ada keluarganya yang akan menjemputnya. Pak Rosman tetap tidak mau. Akhirnya Ina nekat. Ia mengatakan jika ia akan bertanggung jawab penuh untuk mengurus Andi. Setelah itu Pak Rosman pun angkat tangan dan segera masuk ke dalam panti. Pak Gus sangat berterima kasih kepada Ina. Ia pun berjanji akan memberikan donasi sandang dan pangan untuk panti ini. Kak Ina dan Andi segera masuk ke dalam panti. Andi pun terlihat masih malu-malu untuk berkenalan dan berbaur dengan lingkungan panti. Pada malam harinya, terlihat mereka semua akan makan malam. Para anak panti pun berteriak karena sudah sangat lapar. Sebelum makan, Kak Ina segera memperkenalkan Andi kepada para anak panti. Kak Ina mengatakan mereka semua harus berteman dengan baik dan jangan berkelahi. Harap sabar, jangan emosi. Ingat Pak, darah tinggi. Yah, karena lupa bayar listrik, mereka pun harus makan sambil gelap-gelapan. Pada saat tengah malam, Timmy terbangun dari tidurnya. Ia kebelet pengen pipis. Karena tidak ada yang mau mengantarnya, ia pun segera pergi ke toilet sendirian. Sesudahnya ia segera pergi ke kamar kembali. Ia pun melihat ada Andi yang sedang melihat ke arah luar. Timmy segera menutup pintu dan mengajak Andi ke dalam kamar. Tapi tiba-tiba pintu itu terbuka kembali dengan sendirinya. Tiba-tiba Andi menghilang. Ketika mencari Andi, Timmy dikagetkan dengan datangnya Pak Rosman. Pak Rosman marah karena Timmy berisik di tengah malam. Setelah itu, ia segera mengantarkan Timmy ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar, Timmy sangat kebingungan karena Andi sudah ada di atas kasurnya. Keesokan harinya, karena kejadian semalam, para anak panti pun tidak ada yang mau bermain dengan Andi. Karena Andi murung, Kak Ina pun berusaha menghibur Andi. Kak Ina berniat akan mengajak Andi jalan-jalan ke toko perhiasan. Ternyata tujuan Kak Ina pergi ke toko perhiasan adalah untuk menjual kalung milik ibunya. Penjual perhiasan itu mengatakan jika kalung ini hanya laku dengan harga 70.000 saja. Ina menawar agar harganya dinaikkan lagi, tapi penjual itu menolak dengan kasar. Ketika akan pulang, Andi menatap mata penjual perhiasan itu, dan tiba-tiba penjual perhiasan itu memanggil Ina. Ia segera meminta maaf jika ia telah salah menimbang. Dan ia membeli kalung milik Ina dengan harga 150.000. Wow, harganya dinaikin 2 kali lipat lebih mahal dong seluruh. Dan Ina pun sangat senang sekali. Sepulangnya dari toko perhiasan, Kak Ina segera memberikan jajanan enak untuk para anak panti. Mereka akan mendapatkan jajanan ini dengan syarat Andi harus diajak main. Dan ketika sedang bermain, tiba-tiba datang seekor anjing galak. Andi segera menatap mata anjing itu. Dan anehnya, anjing itu ketakutan dan segera berlari. Para anak panti yang melihat itu pun menjadi merinding dan ketakutan. Pada malam harinya, para anak laki-laki terbangun dari tidurnya karena melihat Andi berjalan sendirian. Mereka pun mengikuti kemana Andi akan pergi. Di samping itu, Kak Ina juga terbangun karena mendengarkan kata sudah. Dan ia melihat ada sosok hantu anak perempuan di kamarnya. Dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Ketiga anak laki-laki ini melihat jika Andi masuk ke dalam gudang horor itu. Karena ketakutan mereka bertiga segera pergi ke kamar. Dan tiba-tiba pintu gudang pun terbuka dengan sendirinya. Bonnie pun masuk ke dalam gudang karena terpancing oleh bola miliknya. Dan setelah masuk, pintu pun tertutup kembali dan tak bisa terbuka lagi. Bonnie diteror oleh hantu perempuan berambut panjang. Kak Ina yang mendengar suara teriakan mereka bertiga segera menuju gudang. Dan untungnya Bonnie bisa keluar. Para anak perempuan pun diteror juga oleh makhluk tinggi hitam yang sangat menyeramkan. Sehingga semua anak panti berkumpul di tengah rumah karena takut ada hantu. Pak Rosman marah-marah lagi dan mengatakan gak ada yang namanya hantu di panti ini. Setelah itu Pak Rosman menyuruh mereka semua untuk pergi ke kamarnya dan kembali untuk tidur. Keesokan harinya,
Semua bunga panti pun mendadak menjadi layu. Shin pun beralih kepada Pak Gus yang sedang mencari informasi keluarganya Andi. Tapi sayangnya, sampai sekarang belum ada satupun informasi yang ia dapatkan. Setelah itu datanglah Bu Rita yang memberikan donasi sandang dan pangan untuk panti ini. Bu Rita mengatakan jika donasi ini pemberian dari Bapak Kepala Desa. Pak Rosman dan Ina pun sangat senang menerima bantuan donasi tersebut. Siang harinya, Boni dan kawan-kawan pun sedang menggambar muka babi dan diberi nama Pak Rosman. Soalnya mereka gak suka sama Pak Rosman yang galak. Karena suara mereka sangat berisik, Pak Rosman yang sedang bekerja pun menjadi marah. Mereka segera kabur ke kamar. Dan Pak Rosman melihat jika Andi sedang menertawakan dinding yang bergambarkan babi itu. Pak Rosman yang tersinggung mengira jika Andi yang telah meledeknya. Tak pakai ampun Pak Rosman segera memukul Andi. Untungnya Kak Ina segera datang, sehingga Andi berhenti dipukuli. Ternyata setelah dicek, tidak ada kapur di sakunya Andi. Ia pun sadar jika bukan Andi yang menggambar babi itu. Andi yang kesakitan pun menatap mata Pak Rosman. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sehingga Pak Rosman pun ketakutan dan terjatuh. Setelah itu, Pak Rosman segera beristirahat. Dan ia merasa bersalah karena tadi sudah salah paham. Kak Ina segera membersihkan gambaran babi itu. Jaka pun datang dan segera membantu Ina. Jaka bertanya, mengapa Ina mau bekerja di panti ini? Ina menjawab jika ia tidak pernah menganggap ini sebagai pekerjaan. Ia ikhlas karena ia tahu bagaimana rasanya tidak memiliki keluarga. Jaka mengatakan jika tabungannya sudah cukup, ia pun berniat akan menikahi Ina. Pada saat malam harinya, semua anak panti sedang merayakan ulang tahunnya Kiki, Timi, dan Andi. Dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Ketika tengah malam, Pak Rosman tidak bisa tertidur. Ia pun mendengarkan suara berisik para anak panti di tengah rumah. Dan ketika akan memarahi para anak panti, ternyata di tengah rumah tidak ada siapapun. Ia mendengarkan suara jejak kaki di atas atap rumah. Di sisi lain, Ina terbangun dari tidurnya karena lemari baju bergetar dengan sendirinya. Tiba-tiba ada hantu seorang bapak-bapak sambil mengatakan, "Mati." Ketika akan melanjutkan tidurnya, tiba-tiba datang juga hantu seorang ibu sambil mengatakan, "Lari." Setelah itu, hantu-hantu itu pun hilang. Ina mendengarkan suara teriakan Siti. Ia segera keluar dari kamarnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat banyak darah berceceran di depan pintu kamarnya. Semua anak panti pun keluar dari kamarnya karena ketakutan. Kak Ina segera mengecek dan turun ke lantai bawah. Ia pun menemukan Siti yang sedang berteriak karena melihat mayat Pak Rosman yang sudah berlumuran darah. Semua anak panti pun ikut turun ke bawah dan mereka semua berteriak melihat mayatnya Pak Rosman. Tiba-tiba, badan Siti pun terbanting dan terseluncur di darah yang berceceran di bawah lantai. Ketika akan menolong Siti, tiba-tiba Siti berpindah tempat ke sampingnya Ina dan Siti yang tadi sudah menghilang. Mereka semua segera keluar dari rumah sambil berteriak histeris karena ketakutan. Wah, pokoknya hebohlah malam itu. Dan tiba-tiba Andi muncul dengan muka datar di dekat para anak panti. Padahal dari tadi Andi tidak ada slur. Keesokan harinya, mayat Pak Rosman sudah dibawa oleh ambulan. Siti pun pamit kepada Ina untuk pulang kampung karena ketakutan dengan kejadian semalam. Kini hanya Ina yang menjaga semua anak-anak panti. Anak-anak panti segera berunjuk rasa kepada Kak Ina agar segera mengusir Andi dari panti ini. Mereka merasa semenjak kehadiran Andi, banyak sekali teror mengerikan di panti ini. Kak Ina mengatakan jika mereka semua tidak boleh begitu. Andi itu teman-teman kalian, ucap Kak Ina. Tapi para anak panti tidak menganggap Andi sebagai temannya. Dan mereka tetap tidak mau jika Andi tinggal di panti ini. Kak Ina berteriak dan segera pergi keluar. Andi segera menyusul Kak Ina dan memberikan gambar buatannya. Dan semua anak panti pun meminta maaf kepada Kak Ina dan berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi kepada Andi. Malam pun tiba. Agar lebih aman mereka semua tidur di tengah rumah. Ketika semua anak panti tertidur, Kak Ina harus tetap bangun untuk berjaga-jaga. Kak Ina pun melihat ada orang asing di dalam panti. Ia segera mengambil pisau dan segera menghampiri orang itu.
Ternyata itu bukan orang, tetapi arwah bapak-bapak yang berdiri di atas loteng. Setelah itu Kak Ina balik lagi ke rumah dan segera berjaga-jaga kembali. Tak terasa Ina berjaga-jaga sampai ketiduran. Ketika Jaka menghampiri Ina malah pingsan. Ya mungkin Ina kecapean Slur. Setelah sadar Ina melihat sudah ada Burita dan Jaka yang sedang mengurus anak-anak panti. Burita pun mengatakan jika hari ini ia akan menginap di panti ini. Ia ingin membantu Ina untuk menjaga anak-anak panti. Ia juga tahu bagaimana susahnya menjaga satu anak, apalagi Ina yang harus menjaga anak sebanyak ini. Bisa gila nantinya, ucap Burita. Pada malam harinya, ketika semua orang telah tertidur, Jaka pun terbangun karena mendengarkan suara-suara aneh. Ia segera membangunkan Ina dan para anak panti. Ternyata Ana sedang kerasukan. Ana pun segera menyerang Jaka. Dan untungnya, entah memiliki ilmu apa, Burita berhasil mengeluarkan arwah itu. Tak lama dari itu, arwah tadi pun langsung masuk ke tubuhnya Boni. Boni segera menyerang Burita, dan untungnya Burita berhasil mengeluarkan arwah itu kembali. Keesokan harinya, Ina melihat ada sebuah koran di meja kerjanya Pak Rosman yang berisikan berita pembantaian keluarga Cipto. Ternyata ini kasus keluarganya Andi. Ia pun ingat jika ia pernah bertemu dengan arwah ayah, ibu, dan kakak perempuannya Andi. Masing-masing dari mereka mengatakan lari, mati, sudah. Ina tidak mengerti apa yang mereka maksud. Maka dari itu, untuk menyelesaikan semua masalah ini, ia berniat untuk pergi ke rumah Andi untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Dan semua anak panti pun Ina titipkan kepada Burita. Di sisi lain, Pak Gus sudah menemukan nomor telepon salah satu kerabatnya Andi, dan ia segera menghubunginya. Kerabatnya itu menjelaskan jika Andi sudah meninggal 2 tahun yang lalu akibat musibah kebakaran. Kedua orang tuanya tidak terima atas kepergiannya Andi, sehingga mereka masuk ke dalam sebuah kelompok sesat. Dan semenjak mereka masuk ke dalam kelompok sesat itu, ia dan keluarga Cipto tidak pernah berhubungan lagi. Berarti yang di panti ini siapa, Slur? Setelah itu Pak Gus segera menuju ke panti harapan baru. Di samping itu, Jaka dan Ina sudah sampai di rumah Andi. Mereka segera mencari fakta-fakta tentang keluarga ini. Dan akhirnya, Ina menemukan sebuah kalung di dalam kamar orang tuanya Andi. Tak lama dari itu, Ina mendapatkan penglihatan dari kalung itu. Ia bisa melihat kejadian pembantaian beberapa hari yang lalu. Ternyata memang benar, jasad Andi berhasil dibangkitkan kembali. Tapi sayangnya, yang mereka panggil itu bukan Andi yang asli, melainkan Raja Setan yang mereka panggil. Sehingga pada malam itu semua anggota keluarga ini habis dibantai oleh si Raja Setan yang berwujud Andi. Sekarang Ina sudah tahu maksud dari kata-kata lari, mati, dan sudah. Dan jika disusun dengan baik, kata-kata itu menjadi sebuah kalimat. Sudah mati, lari. Ternyata arwah keluarganya mau memberitahu Ina jika Andi yang sebenarnya sudah mati. Dan mereka semua harus lari karena Andi yang sekarang adalah Raja Setan. Setelah itu mereka berdua segera menuju kantor kepala desa untuk bertemu dengan Pak Gus. Sayangnya Pak Gus sudah OTW ke panti. Ina pun mengucapkan terima kasih kepada salah satu karyawan atas sumbangan donasi yang diberikan dari Bapak Kepala Desa. Karyawan itu mengatakan jika mereka belum memberikan donasi sama sekali kepada panti harapan baru. Dan donasi yang ada di sini niatnya mau diantarin hari ini ke panti. Ina bertanya, apakah karyawan itu kenal dengan Ibu Rita? Karyawan itu menjawab tidak. Jadi sebenarnya Bu Rita ini siapa? Mereka yang sudah sangat cemas segera menuju ke panti. Sesampainya mereka melihat ada mobil Pak Gus di halaman panti. Di dalam pun sudah banyak lilin yang menyala. Dan ia melihat Boni sudah dalam keadaan terikat. Tiba-tiba datang 2 orang asing dan langsung memukul Ina hingga Ina pingsan. Setelah sadar, Ina sangat terkejut karena melihat para anak panti sudah mati karena lehernya di... Ia pun melihat Andi sedang berbaring tanpa memakai baju. Ternyata semua ini ulah Bu Rita. Ternyata Bu Rita ini merupakan wakil anggota kelompok sekte gelap. Pengikutnya pun banyak, termasuk bapak penjual perhiasan. Dia mengatakan jika Andi adalah sang maha kuasa yang memberikan segala kekuasaan. Pak Gus dan Jaka pun berhasil melepaskan ikatan sehingga mereka segera kabur. Namun Jaka malah melawan, yang akhirnya perutnya ditusuk. Ternyata mereka lebih dari 3. Karena kondisi sudah genting, Ina mendadak menjadi bisa bela diri. Di
samping itu, untuk membangkitkannya, Raja Setan ini harus dilumuri oleh manusia, dan Andi segera dimandikan para anak panti. Andi pun melayang, dan si Raja Setan pun sudah bangkit kembali. Pak Gus yang sudah tertusuk menyuruh Ina agar segera kabur menyelamatkan diri. Ketika Ina akan kabur, ternyata di luar rumah sudah banyak sekali para anggota sekte yang mengepung Ina. Purita pun sudah berada di situ dan tampak sedang bersama si Raja Setan. Purita mengatakan jika sebentar lagi mereka akan mendapatkan kekuasaan dan harta yang melimpah. Dan untuk persembahan kepada Raja Setan, mereka pun menggorok Boni dan Timmy. Tak cukup dari itu, Jaka, pacarnya Ina, digorok juga sebagai persembahan. Dan untuk persembahan terakhir, mereka akan memberikan jiwa Ina kepada sang Raja Setan. Tapi, tiba-tiba Burita malah menusuk dirinya sendiri hingga ia tewas. Semua para anggota sekte pun terbang dan menggorok lehernya sendiri, sehingga terjadilah hujan darah. Si Raja Setan pun segera menghampiri Ina yang sudah berlumuran darah. Ia pun mengulurkan tangan kepada Ina. Ina pun menerima uluran tangan itu sambil menampilkan senyuman yang sangat menyeramkan. Dan film pun selesai. Oke seluruh, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Endingnya emang gantung kayak gitu seluruh. Ini pendapat Mamang aja ya. Mungkin si Raja Setan ini muak dengan semua penyembahnya karena selalu meminta kekuasaan dan kekayaan. Atau mungkin si Raja Setan ini tidak puas dengan persembahan yang ia dapatkan, sehingga ia membunuh semua pengikutnya. Dan si Raja Setan ini mau membantu Ina karena Ina juga membantunya untuk bangkit kembali. Mamang juga gak tahu kalau ini benar apa salah, soalnya emang gak dijelasin di filmnya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Ya cukup segitu dulu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.